Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kepala Aula Simen Borong membawa ketua aliansinya dan melarikan diri ke utara secepat yang dia bisa. 4 praktisi mendalam Sekte Seribu Pisau telah menyelam ke lautan pasir dan melarikan diri ke arah yang berbeda juga. Bagaimanapun juga, mereka adalah praktisi alam kepunahan ilahi setengah langkah. Sementara Yun Ce membantai 3 tetua boulder mendalam sekte dan Zai Kexi, sisanya telah melarikan diri hampir 50 km ke kejauhan. Yun Ce berbalik. Aura yang keluar terasa begitu jelas dalam persepsi spiritualnya sehingga dia bisa menyentuhnya secara praktis. Dia meluangkan waktu sejenak untuk memandang rendah Yun Si, yang masih dia peluk erat di dadanya. Matanya yang setengah tertutup tidak merasakan rasa sakit yang seharusnya dia rasakan akibat luka-lukanya, keterkejutan, kegembiraan, rasa schadenfreude, tidak ada apa-apa. Sepertinya semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Sepertinya dia bukan makhluk hidup, tapi boneka tanah liat yang kehilangan ekspresi. Yun Ce perlahan menyentuh dahinya dengan lengan pedangnya dan untuk sementara waktu menutup semua indranya. Kemudian, dia melihat ke atas ke langit dan melepaskan pegangannya yang dalam. Pegangan dalam itu berubah menjadi seekor naga dan mengeluarkan suara gemuruh yang belum pernah didengar oleh alam Dewa Kilin. Pasir dalam jarak 5.000, bukan, 50.000 kilometer dari Yun Ce terlempar ke langit seperti gelombang laut. Perpecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya terbuka di dunia di mana hukum-hukumnya runtuh, dan langit biru itu tampak seperti hancur seperti cermin. Simen Borong dan kepala aula yang melarikan diri langsung pingsan dan terjatuh terlebih dahulu ke lautan pasir yang mengamuk. 4 praktisi mendalam Sekte Ribu Pisau terlempar keluar dari pasir dengan mata berputar ke belakang kepala. Mereka juga kejang-kejang seperti 4 ekor ikan yang tidak sengaja terdampar di pantai. Yun Ce mengarahkan pedang pembunuh iblis pemalu surga ke bawah, dan petir merah mengelilingi pedangnya. Itu langsung melintasi ruang 50 km dan menjebak 6 ahli yang kebingungan. Petir merah berderak saat mereka ditarik kembali ke Yun Ce dengan kecepatan luar biasa. Mereka semua mengira mereka mungkin bisa mencapai pintu masuk sebelum terlambat, tapi sekarang, mereka ditarik kembali ke kaki Yun Ce beberapa kali lebih cepat daripada saat mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ketika mereka akhirnya sadar kembali dan melihat ke atas, samar-samar mereka melihat Yun Ce melayang di atas kepala mereka dan menatap mereka dengan mata hitam pekat. Warnanya mengingatkan mereka pada jurang kematian yang legendaris di jantung kabut tak berujung. Wan Lei memaksakan mulutnya terbuka, tapi dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Tidak ada rasa takut atau harapan di matanya yang tidak fokus. Hanya ada semacam kebodohan yang dialami Kusian sebelum kematiannya. Dia tidak mengerti mengapa monster seperti Yun Ce muncul di alam neraka Kilin yang rendahan ini. Dia semakin tidak mengerti mengapa dia berpikir untuk memprovokasi monster seperti itu. Petir merah yang telah membungkus ke-6 praktisi begitu erat hingga tenggelam ke dalam tulang mereka mengeluarkan suara jeritan yang terdengar seperti berasal dari mulut monster kuno. Kilatan dahsyat kemudian, ke-6 mayat itu tercabik-cabik. Yun Ce telah menghancurkan tekad dan energi pelindung musuh-musuhnya dengan jiwa naganya sebelum menghancurkan semuanya dalam satu serangan, meskipun kekuatannya menyaingi kekuatan setengah dewa saat ini, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan. Tubuh bagian atas Wan Lei berguling tak berdaya melintasi pasir. Dia bisa merasakan hidupnya dengan cepat memudar dari tubuhnya. Penglihatannya semakin kabur, tapi dia tidak bisa berhenti menatap ke arah Yun Ce. Kamu
dari kerajaan kupu-kupu burung hantu. Dia mengatakan ini karena dia melihat aura gelap dan tebal keluar dari api iblis Yunce. Hanya praktisi mendalam dari kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu yang mampu menghasilkan energi gelap yang mendalam. Pasirnya bergolak, dan apapun yang ingin dia katakan terkubur selamanya bersama tubuhnya. Pemikiran terakhir Simen Borong jauh lebih sederhana daripada pemikiran Wan Lei. Kenapa aku menghabiskan semua upayaku untuk memasuki alam dewa kilin kotoran anjing ini? Sekte pasir terbakar sialan. Bang! Lai Qianhong menendang batu besar hingga berkeping-keping sambil mengumpat dengan penuh kebencian, aliansi pemujaan kilin sialan itu. Ayah! Lai Zuo yang buru-buru melangkah maju dan menghiburnya. Kita sudah lama melewati point of no return. Jangan khawatir, ayah. Saya dan saudara-saudara saya akan melakukan yang terbaik untuk menebus kehilangan alam dewa kilin. Kamu belum pernah memasuki tempat itu, jadi kamu tidak mengerti. Lai Qianhong menghela nafas, ada beberapa hal dalam hidup yang tidak dapat ditebus oleh kerja keras. Suaranya dengan cepat berubah menjadi dendam lagi. Jika Simen Boyun tidak secara ajaib selamat dari kabut tak berujung, jika aliansi pemujaan kilin tidak merekrut Long Jiang itu, mereka tidak akan berarti apa-apa. Sebagai seseorang yang belum pernah memasuki alam dewa kilin, kemampuan Lai Zuo yang dalam menelan kehilangan jauh lebih besar daripada ayahnya. Ia melanjutkan, keberuntungan dan kemalangan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kami mungkin gagal memasuki alam dewa kilin kali ini, tapi siapa tahu, kekalahan kami mungkin memacu seluruh sekte untuk berkultivasi 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Juga, saya selalu percaya pada kerja keras. Sumber daya dan peluang memang penting, namun tidak ada yang lebih penting daripada kerja keras dan disiplin. Lai Qianhong santai dan menatap putranya, permata keluarganya. Kebanggaan dan kelegaan menghilangkan amarahnya dan dia berkata, "Bagus sekali, nak. Kata yang bagus. Orang tuamu mungkin mengacau, tapi setidaknya kamu 100 kali lebih baik dari putra mereka. Kamu tidak akan kalah dengan mereka meskipun kamu tidak bisa memasuki alam dewa kilin. Jadi bagaimana jika kita melewatkan sumber daya alam dewa kilin? Orang-orang tua bisa menggunakannya saat mereka memasuki peti mati mereka. Datang, mari kita kembali ke sekte kita." Sekte pasir terbakar tidak diragukan lagi adalah pecundang terbesar dalam konferensi Dewa Kilin. Namun, mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa kekalahan mereka yang mengerikan akan membuat mereka menjadi sekte terhebat di alam jurang kilin, sekte yang juga tidak dapat terancam dalam jangka pendek. Lai Qianhong membutuhkan setidaknya 3 bulan sebelum dia akhirnya pulih dari keterkejutannya. Kembali ke masa sekarang, di pintu masuk alam Dewa Kilin. Simen Boyun mengerutkan kening dan menatap formasi spasial yang membentuk pintu masuk. Baru saja, dia mengira dia telah melihat sekilas riak yang tidak wajar dan, karena dia adalah dewa setengah dan ksatria neraka, dia memilih untuk menatap pintu masuk dari dekat daripada mengabaikannya. Hanya beberapa napas kemudian, riak yang tidak biasa muncul di formasi spasial sekali lagi. Awalnya hanya satu lokasi, kemudian, lebih banyak riak yang muncul, dan durasi setiap riak lebih lama dari yang sebelumnya. Dia kemudian tahu bahwa dia tidak melihat sesuatu. Sebagai ksatria abaisal yang bertanggung jawab mengawasi alam Dewa Kilin, tentu saja dia mengetahui kebenaran dari alam rahasia ini. Riak spasial yang semakin cepat jelas merupakan tanda bahwa hukum alam Dewa Kilin menjadi tidak terkendali. Setelah runtuh, seluruh alam Dewa Kilin juga akan runtuh. Adapun mengapa itu runtuh sekarang, itu hanya karena Dewa Kilin telah mati.
Bahkan sebelum dia kembali dari Tanah Suci, dia sudah mengetahui bahwa Qilin terakhir sudah mendekati akhir masa hidupnya, dan mungkin akan mati kapan saja. Tapi untuk berpikir itu akan menjadi hari ini dari semua hari. Simen Boyun tidak bisa tenang lagi. Jika ini adalah dunia rahasia biasa, semua orang di dalamnya akan menyadari keanehan dan melarikan diri tepat waktu. Tapi alam Dewa Qilin adalah dunia di mana badai pasir dan badai batu terus terjadi. Sangat mungkin mereka tidak bisa membedakan badai pasir biasa dari badai pasir yang disebabkan oleh runtuhnya dunia rahasia. Pada saat ruang itu sendiri mulai runtuh, kecil kemungkinannya para peserta bisa melarikan diri sama sekali. Dan jika pintu masuknya runtuh terlebih dahulu, maka semuanya akan berakhir bagi orang-orang di dalam dunia rahasia. Bagaimanapun, ruang itu didirikan menggunakan asal-usul kehidupan Dewa Qilin dan diciptakan menggunakan kekuatan suci Raja Neraka sendiri. Tidak mungkin seorang praktisi alam kepunahan ilahi setengah langkah bisa keluar dengan paksa. Mereka hanya bisa dipisahkan dan lenyap ke dalam kehampaan abadi. Simen Boyun tidak peduli jika yang lain meninggal, tetapi saudara laki-laki yang paling dia hormati, inti dari aliansi penyembahan Qilin dan murid-murid mereka yang paling berbakat termasuk putra dan keponakannya sendiri, semuanya ada di sana. Dia menjadi sangat tidak sabar sehingga dia mencoba menerobos pintu masuk. Bang! Benar saja. Yang dia rasakan hanyalah pantulan mengerikan yang membuatnya terbang beberapa kilometer dan membangkitkan energi dan darahnya. Pembatasan pintu masuk telah dibuat oleh Raja Neraka sendiri. Bahkan seorang Abyssal Knight pun tidak bisa menembusnya dengan paksa. Alam Dewa Qilin sudah mencapai kapasitas maksimalnya, jadi dia bahkan tidak bisa menangkap praktisi mendalam alam Dewa Qilin dan melemparkan mereka melalui pintu masuk untuk memperingatkan yang lain juga. Simen Boyun menarik napas dalam-dalam dan menatap pintu masuk. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Tidak ada yang bisa dia lakukan dari luar alam Dewa Qilin. Dia hanya bisa berdoa agar Simen Borong atau anggota aliansi penyembahan Qilin manapun akan menyadari situasi ini dan melarikan diri sesegera mungkin. Petir merah terus berputar dan berputar melintasi pasir, tapi mayat-mayat itu sudah lama hilang. Pasir yang bergulung telah mengubur mereka dengan sangat teliti sehingga tidak ada sedikit pun darah yang terlihat. Namun Yun Ce tidak pergi. Sebaliknya, dia mengangkat pedang pembunuh iblis pemalu surga dan menjatuhkannya dengan keras. Pasir sepanjang 3 kilometer terlempar ke udara. Itu menghilangkan cahaya dan menyelimuti langit. Saat benda itu jatuh, sesosok tubuh bungkuk pun terjatuh dari langit. Lengannya berlumuran darah, dan dia menggigil ketakutan. Menyembunyikan dirinya, dengan sempurna, di bawah detik telah menghabiskan hampir seluruh tekadnya, tapi dia masih tidak bisa lepas dari mimpi buruk yang tak terbayangkan ini. Putra ilahi Yun, penguasa Yun, Helian Jue memohon dengan ketakutan sambil berlutut, "Aku tahu kamu tidak akan membunuhku, karena Lingzu. Kamu bisa mengambil Lingzu jika kamu mau, kamu bisa mengambil apapun yang kamu mau." Tubuhnya bergetar setidaknya 10 kali setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia masih melakukan yang terbaik untuk membuka senyuman patuh. Dia bisa merasakan retakan menyebar di seluruh organ dalamnya. Ternyata, pepatah bahwa organ dalam seseorang akan hancur jika terkena teror bukan hanya sekedar pepatah. Yun Ce tidak melirik Helian Jue atau membatalkan God Ash. Dia hanya memeluk Yun Si dengan erat, memastikan bahwa lukanya terkendali, dan terbang ke arah barat. Disitulah pintu keluarnya. Helian Jue pingsan seperti genangan daging. Tapi sebelum dia bisa bernapas lega, pegangan mendalam Yun Ce berubah menjadi gagak emas dan menembus tubuhnya.
Ia kemudian mengejar Yun Ce, yang sudah menghilang ke cakrawala. Matahari keemasan langsung menyelimuti Helian Jue. Kaisar hanya berhasil berteriak putus asa sebelum dia dibakar menjadi tumpukan tulang, dan kemudian menjadi tumpukan abu. Raungan drakonik, ledakan, badai pasir yang mengamuk, ruang yang berguncang, dan langit yang terbelah tidak luput dari para praktisi yang masih menunggu di dekat pintu masuk. Mereka takut, secara halus. Apa yang terjadi di timur? Mereka tidak berkelahi satu sama lain demi anggrek roh tulang kilin, kan? Haruskah kita pergi membantu? Tidak. Master Sekte akan mengirimi kita transmisi suara jika dia membutuhkan kita. Raungan yang menakutkan itu, apakah itu milik Long Jiang? Juga, ruang di sekitar kita berguncang dan retak di sana-sini. Mungkinkah, Simen Hong telah mendengar banyak cerita tentang alam Dewa Kilin dari Simen Boyun sebelumnya, jadi dia bisa menggabungkan 2 dan 2. Mungkinkah alam Dewa Kilin akan runtuh? Cahaya Kilin di timur sepertinya sudah padam. Kamu terlalu memikirkan hal ini, cibir Simen Qi. Semua orang di alam jurang Kilin, baik mereka yang telah memasuki alam Dewa Kilin atau tidak, tahu bahwa tempat itu terus-menerus dipenuhi badai pasir dan bencana batu. Apakah hanya ini yang diperlukan untuk membuatmu takut, Tuan Aliansi Muda? Dia menunjuk ke pintu keluar dan berkata, jika kamu takut, kamu boleh segera keluar. Tapi ingat apa yang Paman katakan. Setelah Anda keluar, Anda tidak akan pernah bisa memasukinya lagi. Lagi pula, hadiah Raja Neraka tidak cocok untuk para pengecut. Simen Qi adalah pria yang diakui oleh Simen Borong dan Simen Boyun sebagai praktisi paling berbakat di generasinya. Tentu saja, dia tidak menyukai Simen Hong, pewaris aliansi penyembahan Kilin dan sering mencari alasan untuk menghinanya. Simen Hong mengerutkan kening dalam-dalam tetapi tidak berkata apa-apa. Dia jelas tidak mengambil langkah menuju pintu keluar. Tiba-tiba, langit di sebelah timur berubah secara tidak wajar. Suara itu dengan cepat diikuti oleh gemuruh guntur. Pada awalnya, mereka mengira itu hanya suara gemuruh biasa, namun suara itu terus bertambah keras hingga terasa seperti 10.000 guntur yang meledak secara berurutan. Apa itu? Wah! Kerumunan secara naluriah berteriak ketika topan pasir bertiup tanpa peringatan. Lebih dari setengahnya terjatuh ke tanah dalam sekejap. Ketika mereka melihat ke atas lagi, mereka melihat seorang pria berdiri sekitar 300 meter di langit. Dia hanya berdiri di sana, tapi seluruh langit timur menjadi gelap karena suatu alasan. Guntur yang datang terlambat muncul dari belakang, mengguncang hati semua orang dan melahap semua suara. Ketika mata orang banyak yang tersebar akhirnya berhasil fokus pada pria di langit, mereka menyadari bahwa dia sebenarnya tidak sendirian. Dia memegang seorang wanita yang setengah berlumuran darah, dan sebuah pedang besar yang begitu mengesankan hingga mereka tidak bisa bernapas. Yun Ce, mereka bergumam kaget dan bingung. Semua orang mengenalinya, tapi tidak ada yang percaya itu dia. Itu karena mata dan ekspresinya mirip dengan dewa iblis penuh kebencian yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tekanan yang dia berikan begitu mengerikan sehingga medan kekuatan saja sudah cukup untuk merobek tubuh dan jiwa mereka hingga hancur. Kelompok Kekaisaran Helian, Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Aliansi Penyembahan Kilin terpisah dengan baik dan terdefinisi dengan baik. Yun Ce menyapu persepsi ilahi di seluruh area. Dia menghitung semuanya 985. Ketika gemuruh yang menggelegar akhirnya berhenti, kelompok itu baru menyadari bahwa itu adalah suara, bukan, badai dari seseorang yang menembus ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa. Yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang memekakkan telinga dan menyesakkan.
Pasalnya, tekanan yang menekan mereka begitu berat hingga kepala mereka sakit, dan tulang punggung mereka terancam patah. "Tutup matamu," bisik Yun Che. Yun Si mengabaikannya. Suara yang memekakkan telinga terdengar sekali lagi, dan kali ini muncul tepat di dekat telinga mereka. Sebelum praktisi Sekte Boulder Mendalam dapat memahami apa yang baru saja terjadi, dunia yang mereka kenal telah berubah menjadi lautan emas berapi-api yang menghabiskan segalanya. Dia bisa mengeksekusi kemarahan 9 matahari surga untuk memusnahkan mereka semua sekaligus, tapi itu akan menghabiskan sebagian besar asal-usul Dewa Qilin. Jadi, dia memilih untuk berteleportasi 4 kali. Pertama, dia berteleportasi ke praktisi Sekte Boulder Mendalam. Kemudian, dia menyalakan semuanya dengan Yellow Springs Ashes sebagai gantinya. Ketika dia muncul di atas Sekte Seribu Pisau berikutnya, teriakan praktisi mendalam dari Sekte Mendalam Boulder bahkan belum sampai ke telinganya. Pedang besar itu diayunkan, dan ribuan tulang yang hancur terlempar ke udara. Ayunan berikutnya, mereka semua terkubur di lautan pasir. Setiap murid Sekte Seribu Pisau mati begitu saja. Mereka tidak pernah bereaksi terhadap serangan itu, apalagi mengetahui alasan Yun Che membunuh mereka semua. Bahkan teriakan yang mereka keluarkan di saat-saat terakhir hanya berlangsung sesaat. Itu semua terjadi hanya dalam sekejap mata. Yun Che tidak memberi mereka tanda atau kata pun. Aliansi penyembahan Qilin lebih beruntung daripada kebanyakan orang karena mereka setidaknya punya waktu untuk terlihat terkejut dan ngeri, tapi hanya itu. Teratai merah bermekaran di langit, dan apa yang muncul setelah kilatan keindahan itu adalah penguburan di neraka. Lebih dari 300 Hellmaster, juru mudi, dan murid aliansi penyembahan Qilin ditelan oleh teratai api. Tidak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri tepat waktu. Semuanya berubah menjadi abu merah. Tuan muda dari aliansi ibadah Qilin. Putra seorang ksatria neraka. Mereka semua tidak berbeda dari rumput hingga Yun Che, tidak ada bedanya dengan abu yang mereka keluarkan setelah diuapkan oleh api burung Phoenix. 3 gerakan seketika kemudian, praktisi mendalam kekaisaran Helian akhirnya bereaksi. Mereka mengeluarkan jeritan mengerikan dan terbang menjauh dari Yun Che secepat mungkin. Helian Lingzu adalah satu-satunya yang tetap berada di tempatnya, dia tampak seperti telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang tak terhindarkan. Yun Che tidak bergerak, dia hanya mengangkat pedang pembunuh iblis pemalu surga dan mengaktifkan petir merahnya. Ratusan petir kesusahan jatuh dari langit sekaligus. Retakan dalam jumlah yang sama muncul di langit biru di atas kepala mereka. Itu tidak akan memudar untuk waktu yang lama. Setelah sambaran petir, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Jeritan, teriakan, suara lari, suara deru terbang, semuanya terhenti. Kemudian, serangkaian bunyi gedebuk menyusul. Itu adalah suara tubuh yang terbentur tanah. Mereka belum dimusnahkan seperti faksi lainnya, namun setiap pembuluh darah dan organ di tubuh mereka telah dilenyapkan oleh petir kesengsaraan hukum surgawi. Setelah itu, yang terdengar hanya desiran angin, deburan pasir, dan gemeretak api. Tidak ada lagi. Tidak, masih ada satu yang hidup di tanah. Dia adalah Helian Lingzu. Mengapa? Dia masih berdiri kosong tanpa ada darah di wajahnya. Matanya telah kehilangan seluruh cahayanya, dan dia tampak seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Dia tidak menjawabnya. Pedang pembunuh iblis pemalu surga lenyap dari tangannya, dan dia perlahan mengangkat telapak tangannya ke arah Helian Lingzu. Pada akhirnya, dia menyerah pada rasa kasihan dan tidak memusnahkan Helian Lingzu bersama mereka yang lain. Namun, rasa kasihan itu juga menyebabkan jiwanya bergetar kesakitan.
Itu adalah kata-kata Ciwu Yao yang menusuk hati dan jiwanya seperti paku. Itulah sebabnya setiap koneksi yang mungkin kamu buat di Abyss, persahabatan, hubungan guru-murid, romansa, dan bahkan kebaikan, hanyalah alat yang bisa dieksploitasi demi kentunganmu. Jangan pernah lupa siapa dirimu dan apa misimu saat tiba di Abyss. Di tempat itu, kebaikan, belas kasihan, dan kasih sayang semuanya adalah dosa. Keengganan apapun untuk menunjukkan kepada musuh Anda mungkin berarti akhir dari diri Anda sendiri, orang-orang terkasih yang menunggu Anda kembali, dan alam semesta Anda. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kata-kataku, rasa kasihan apapun yang kamu tunjukkan kepada penghuni Abyss bisa menjadi pisau daging yang membunuh kita semua. Jangan takut, kata Yunce pelan, tidak akan sakit. Ding! Helian Lingzu berubah menjadi es dalam sekejap. Retakan lembut kemudian, dia hancur menjadi tumpukan debu es yang menyedihkan. Dengan ini, 1000 orang yang memasuki alam Dewa Kilin kecuali Yunce dan Long Jiang telah terbunuh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selain mereka berdua. Kematian mereka disebabkan oleh runtuhnya alam Dewa Kilin. Yunce akhirnya membatalkan God Ash, namun asal-muasal Dewa Kilin yang terkandung dalam benih heretik God telah kehilangan 70% potensinya. Beban berat dan rebound menimpa Yunce saat itu. Daging, darah, dan tulangnya bergetar, dan darah merembes keluar dari celah-celah di tubuh dan pembuluh darahnya tak terkendali. Yunce tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam menutup lukanya sambil melakukan yang terbaik untuk menekan auranya. Kekejaman adalah suatu keharusan di Abyss. Begitu dia terpaksa menanggung taringnya, maka dia harus membersihkannya agar tidak meninggalkan sisa apapun. Namun di balik topeng Kaisar Yun, masih ada seorang pria yang harus menanggung beban dan dosa tindakannya untuk selama-lamanya. Dosa, bukan berarti aku belum tenggelam di dalamnya. Dulu di wilayah ilahi utara, ketika kebencian adalah satu-satunya hal yang memenuhi hatiku, ini hanyalah permulaan. Saya akan terbiasa, saya harus terbiasa. Napasnya perlahan menjadi tenang, dan dia menatap wanita di pelukannya. Matanya tampak acuh tak acuh seperti genangan air mati. Tidak ada sedikit pun rasa simpati atau ketidaknyamanan. Dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun keterkejutan atau kebingungan. Seolah-olah Yunce benar-benar baru saja membantai sekumpulan rumput. Di konferensi Kilin Abyss, semua orang tahu bahwa dia dekat dengan Helian Lingzu. Belakangan, menjadi jelas bahwa dialah alasan Helian Lingzu diangkat menjadi pemimpin kelompok Helian, belum lagi Helian Jue hanya berharap dia bisa menjadikan Helian Lingzu sebagai istrinya di hadapan semua orang. Faktanya, alasan terbesar dia tidak segera membunuh Helian Lingzu bukanlah dirinya sendiri, melainkan Yunci. Tetapi, ketika dia menghancurkan Helian Lingzu menjadi debu, dia tidak bisa merasakan sedikit pun emosi dari Yunci. Keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya selama beberapa dekade ini? Getaran spasial semakin parah. Retakan benar-benar menyebar di depan mata Yunce. Dewa Kilin menyebutkan bahwa dunia rahasia akan runtuh dalam 6 jam, tapi itu bisa berarti beberapa jam kemudian, atau 1 menit dari sekarang. Antara merawat Yunci atau melarikan diri dari dunia rahasia sesegera mungkin, Yunce akhirnya memilih yang terakhir. Kami akan keluar, berpura-pura tidak sadarkan diri. Seperti yang diharapkan, dia tidak menjawabnya. Dia memindahkan Yunci ke punggungnya dan melepaskan segel pada lukanya sehingga darah bisa mengalir deras. Lalu, dia melaju lurus menuju pintu keluar. Angin panas menderu-deru di samping telinganya, lautan pasir tenggelam di belakang punggungnya,
dan darah menetes ke tubuh lelaki itu. Ketika beberapa di antaranya bersentuhan dengan ujung jarinya, itu memberinya perasaan asing, namun hangat yang tidak dapat disangkal. Untuk sesaat, dia tenggelam dalam ingatannya. Di antara ilmu yang telah engkau sampaikan kepadaku, ada bagian yang menyebutkan bahwa setiap makhluk hidup tidak hanya akan memiliki ibu tetapi juga ayah. Selanjutnya ayah dan ibu akan bersama selamanya. Namun, mengapa ibu sendirian? Mungkinkah aku tidak punya ayah? Lalu, seperti apa rupa ayah? Apakah dia akan tetap lembut dan tampan? Itu adalah sesuatu yang perlu Anda lihat dengan mata kepala sendiri, hati, dan jiwa Anda sendiri. Jika ayah tidak mencintai ibu, apakah dia tidak akan mencintaiku juga? Tentu saja tidak, dia akan melakukan apapun untukmu bahkan jika dia harus melawan seluruh dunia, bukan hanya karena kamu adalah putriku, tetapi juga karena kamu adalah putrinya. Tiba-tiba, dia merasakan kehangatan berbeda di ujung jarinya. Dia menyadari bahwa butiran air telah muncul di samping butiran darah. Ketika butiran darah dan air saling bersentuhan, mereka justru saling tarik-menarik seolah-olah ditarik ke arah satu sama lain. Bersama-sama, mereka membentuk satu butiran darah hangat yang tak terpisahkan. Pintu keluar alam Dewa Qilin berada tepat di depannya. Yunce tidak melambat sedikit pun. Dia terjun ke bawah dan melewati pintu keluar dalam sekejap. Bang! Ruang angkasa melengkung, dan dunia tiba-tiba berubah. Tampaknya tidak mampu menahan diri, dia menghantam tanah seperti batu dan tergelincir dalam waktu yang sangat lama sebelum akhirnya berhenti. Simen Boyun sangat cemas saat ini, dan dia ingin mengatakan sesuatu ketika dia melihat Yunce dan Long Jiang yang datang melalui pintu masuk. Yunce mendahuluinya dengan berteriak, "Simen Boyun! Alam Dewa Qilin sedang runtuh di mana-mana. Kamu butuh." Dia begitu panik, sehingga dia tidak sengaja memanggil Simen Boyun dengan namanya. Simen Boyun tidak peduli tentang hal itu. Dia balas berteriak, "Di mana yang lain? Bagaimana kalian berdua bisa lolos? Pintu masuknya belum rusak, jadi di mana Qilinnya?" Yunce membiarkan celananya keluar dari bibirnya sebelum menyela, "Badai spasial terjadi di mana-mana. Semua orang terseret ke dalamnya. Beberapa hancur seketika, dan mereka yang tidak terhanyut entah kemana." Kata-kata Yunce dan luka-lukanya sangat mengejutkan Simen Boyun. Lebih dari separuh tubuh Long Jiang berlumuran darah, meskipun dia tidak tahu di mana lukanya. Namun, retakan di seluruh tubuh Yunce pasti disebabkan oleh ruang yang terdistorsi. Long Jiang dan saya kebetulan berada di dekat pintu keluar, itulah sebabnya kami cukup beruntung bisa melarikan diri. Simen Boyun merasa sangat kedinginan. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Badai spasial, dan bukan hanya satu, tapi beberapa badai spasial. Situasinya jauh lebih buruk dari perkiraannya. Tidak, itu pada dasarnya adalah skenario terburuk. Alam rahasia yang diciptakan oleh Raja Abaisal sendiri jelas memiliki tingkat tinggi, jadi aliran spasial dan badai spasial yang diciptakannya setelah runtuh pasti sangat kuat. Yunce harus menarik napas dalam-dalam setiap kali dia menyelesaikan satu baris. Wajahnya juga penuh ketakutan dan kelegaan. Pada saat itulah dia teringat sesuatu dan meraung, "Tunggu apa lagi, Simen Boyun? Robek ruangnya dan selamatkan yang lain. Putri pertama dan yang lainnya masih di dalam." Simen Boyun berkata, "Jika saya bisa melakukan itu, saya pasti sudah melakukannya. Kamu adalah ksatria neraka, dan dunia rahasia ini diciptakan oleh Raja Neraka sendiri." Simen Boyun meraung. Dia sangat marah hingga rambut hitamnya benar-benar berdiri tegak. Yunce bahkan lebih marah dari dirinya,
Jika bukan karena Abyssal Monarch, Long Jiang dan aku tidak akan pernah berkenan berpartisipasi dalam konferensi kilin abis sialan ini. Tidak kusangka kita hampir mati karena ini. Simen Boyun berteriak, aku tidak peduli apa latar belakangmu, Yunce, jika kamu berani menghina Raja Neraka lagi. Kamu harus fokus memikirkan cara untuk menyelamatkan aliansi penyembahan kilin. Yunce menyela dengan kasar sambil melakukan yang terbaik untuk menutup lukanya. Long Jiang dan aku melihat dengan mata kepala sendiri Master Sekte dari Sekte Seribu Pisau dicabik-cabik oleh badai spasial. Kecuali jika orang-orangmu kebetulan tersapu di dekat pintu masuk seperti kami, meski begitu, mereka akan beruntung bisa melarikan diri. Rakyatmu akan segera dimusnahkan, dan alih-alih memikirkan cara untuk membuka dunia rahasia ini, kamu malah berpikir untuk membela kehormatan Raja Neraka. Apa kamu serius sekarang? Kata-katanya begitu provokatif sehingga mengejutkan Simen Boyun tidak meledakkannya. Dia segera kembali ke pintu masuk alam Dewa Kilin yang bergetar dan mulai gemetar seperti daun. Yunce mengangkat Yunsi dan mendengus dengan marah, tidak kusangka bahwa tempat kecil seperti Kilin Abyss Realm hampir mengorbankan nyawaku, aku tidak akan pernah mendekati tempat jelek ini lagi. Ayo pergi, Bang. Simen Boyun sangat cemas sehingga dia melancarkan serangan telapak tangan ke pintu masuk. Benar saja, dia terpesona oleh kekuatan besar yang membuat lengan kanannya mati rasa dalam waktu yang sangat lama. Rasa sakit yang luar biasa terjadi setelah mati rasa mereda. Adapun Yunce dan Long Jiang, dia terlalu khawatir dengan nasib keluarga dan rakyatnya sehingga tidak peduli dengan kepergian mereka. Hasil akhirnya tidak melebihi ekspektasi siapapun. Hampir 2 jam kemarahan yang tidak berguna kemudian, pintu masuk alam Dewa Kilin tiba-tiba bengkok seperti sambaran petir dan hancur. Tidak ada satu orang pun yang berhasil melarikan diri selama ini. Maka angin spasial yang dahsyat bertiup di pusat alam Dewa Kilin, disertai dengan raungan tak berdaya dari ksatria neraka. Yunce terbang keluar dari alam Dewa Kilin bersama Yunsi. Saat dia memastikan bahwa dia telah meninggalkan jangkauan persepsi roh Simen Boyun, dia dengan cepat mempercepat langkahnya, melewati gurun dan kota yang tak terhitung jumlahnya hingga dia mendarat di dalam badai pasir. Dibandingkan dengan tempat Yunce tiba, badai pasir di sini jauh lebih jinak. Bukannya cerah, cahaya di sekitar mereka tiba-tiba meredup saat meninggalkan area badai pasir. Dunia di depan adalah kabut kelabu yang membentang sejauh mata memandang, seolah-olah diselimuti oleh lapisan kabut tebal yang tak dapat dihilangkan selamanya. Langit dan bumi tidak dapat dibedakan, dan mustahil untuk merasakan batas kabut yang sepertinya tidak ada. Kabut tak berujung, dua kata itu muncul di lautan jiwa Yunce. Kabut tak berujung adalah hamparan debu jurang yang sangat padat. Ini mencakup setidaknya 90% jurang maut dan dikenal sebagai kematian pasti bagi semua penghuni jurang maut. Semakin dalam Anda pergi, semakin padat debu jurang, dan semakin mengerikan binatang buas di dalamnya, sehingga membuat Anda semakin dekat dengan kematian. Dia sudah mengetahui bahwa alam jurang Kilin dekat dengan kabut tak berujung pada hari pertamanya. Setelah meninggalkan Kilin Abyss Realm, saraf tegang Yunce akhirnya sedikit rileks. Rasa sakit dan lelah datang menerpa setiap jengkal tubuhnya dengan beban 10.000 gunung. Yunsi merasakan keadaan abnormalnya dari auranya yang tidak teratur dan lintasannya yang goyah. Dia berkata dengan dingin, "Turunkan aku." Hanya sedikit makhluk yang tinggal di dekat perbatasan tanah ini, dan karena tempat ini dekat dengan kabut tak berujung, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal yang dapat dirasakan. Di masa lalu, setiap kali dia mengaktifkan God Ash,
dia pasti akan pingsan karena serangan balasannya. Namun kali ini, dia benar-benar bertahan begitu lama. Bukan hanya tubuhnya yang berada di ambang kehancuran, tetapi bahkan kesadarannya pun jelas-jelas kacau. Yun Ce perlahan mendarat tanpa protes sedikit pun. Tepat ketika kakinya menyentuh tanah, rasa lelah melanda dirinya, bersamaan dengan keinginan yang sangat besar untuk berlutut di tanah. Meski itu yang dia inginkan, dia berdiri tegak dan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya. Lagi pula, dia harus menyembuhkan luka Yun Si terlebih dahulu, dia harus melakukan itu terlebih dahulu. Paling tidak, dia tidak bisa pingsan di hadapannya. Baru setelah dia berusaha pulih dari keadaannya yang kacau, dia menyadari bahwa Yun Si telah lama meninggalkan sisinya dan sudah 10 langkah darinya. Lukanya telah lama tertutup dan auranya sangat stabil. Dia sama sekali tidak berada dalam kondisi hampir mati seperti sebelumnya, di alam Dewa Kilin. Cedera yang sama akan sangat menyedihkan jika terjadi pada manusia normal, tapi bagaimanapun juga, dia adalah Dewa Naga. Meskipun kesadaran Yun Ce masih agak kacau, dia menyadari bahwa kondisi Yun Si sebelumnya palsu. Itu dilakukan untuk menurunkan penjagaan simen borong dan yang lainnya atau itu dilakukan untuk membuatnya marah. Tenggorokannya berdenyut-denyut, sulit untuk memanggil nama yang sampai sekarang pun masih terasa seperti mimpi. Yun Si, namaku Long Si, dia berkata dengan dingin, dengan punggung menghadap dia. Long, garis keturunan ibuku. Si, nama yang diberikan ibuku kepadaku. Berhentilah mengatakan hal yang salah. Cahaya putih yang samar namun sangat murni dan suci melayang di tubuhnya, secara diam-diam menyembuhkan luka-lukanya. Itulah keajaiban kehidupan ilahi, dia memang mewarisi energi mendalam cahaya ibunya, dan bahkan berhasil mengembangkan keajaiban kehidupan ilahi. Yun Ce maju selangkah, suaranya lembut. Aku tahu, aku sangat berhutang budi pada kalian berdua. Aku tidak pantas menjadi seorang ayah dan kamu membenciku, sungguh.